Halo, selamat datang di Pri Tanggal Show episode pertama. Di show ini kita bakal ngomongin segala macam tentang papercraft, tentang Pri juga, karena ini Pri Tanggal Show kita yang ngadain. Jadi untuk episode pertama akan lebih baik kalau kita berkenalan dulu dengan papercraft. Di samping gue ada Om Chandra dan Afi. Nah, sebelumnya kalau nanti kita ada omongan soal Om, bukan karena Chandra paling tua ya di Pri Tangerang ini, tapi kalau di Pri sendiri ungkapan Om itu udah kayak bro ya, udah kayak bro sis lah. Jadi kita nggak membedakan bro dan sis, tapi Om dan Tante ya, berapapun umurnya. Oke, buat pertama Om Chandra mungkin mau jelasin soal papercraft dulu, gimana perkembangannya dan sekarang udah ada kayak apa aja sih? Oke, sebelumnya sejarah singkat aja kali ya. Boleh. Oke. Sejarah singkatnya mungkin pada awalnya itu berkembang, dikenalnya itu pada abad 20-an dan itu dibawa oleh Jepang dan Jerman. Mereka berkembang besar, tapi di tahun 1941 mereka memunculkan yang namanya micromodeling. Itu awalnya dari majalah, jadi micromodeling berbentuk model card, dia berbentuk model card dan disebarkan oleh Inggris sebanyak 100 unit pada waktu itu. Nah, baru berkembang besar di Jepang karena di sana sebenarnya papercraft-nya itu sendiri adalah perkembangan dari seni origami. Seni melipat kertas. Iya, seni melipat kertas. Nah, dari origami makanya kita mengenal namanya papercraft. Jadi ini dari model kertas 2 dimensi kita bentuk jadi 3 dimensi. Itu baru setelah dari Jepang masuklah ke Indonesia. Kalau di Inggris sendiri awalnya model-model kayak apa sih yang dirilis itu? Di sana itu model-model militer ya kebanyakan. Jadi model-model mungkin karena zamannya perang kali ya. Iya, zamannya perang itu masih ya, perang dunia ya. kedua. Nah, mereka membuat seni itu gitu. Terus kalau sebenarnya apa aja sih yang selain karena zaman dulu awalnya perang, ini kita lihat di sini banyak pola-pola macam-macam ya, ada yang kotak-kotak. Bentuk-bentuk kayak apa aja sih yang mungkin bisa dihasilkan dari papercraft? Untuk bentuknya sendiri sebenarnya kita sebut semua benda yang berbentuk bisa kita jadiin papercraft. Karena di papercraft sendiri kita kenal ada 3 bagian ya, ada paper toy, ada yang namanya paper model dan paper replika. Nah, silakan dijelaskan. Oke, kalau yang paper toy itu yang seperti ini, Mas. Yeah. Nah, paper toy itu yang seperti ini, jadi memang bentuknya lebih sederhana, simple dan kotak-kotak. Ini biasanya paper toy itu sendiri bebas ya bentuknya, jadi mereka mau membentuk apa aja terserah, itu karya dari desainernya sendiri. Terus ada lagi kita paper model. Kalau paper model apa? Kalau paper model itu kita melihat suatu bentuk, kita menyerupainya gitu. Jadi bentuk apa kita ambil, misalnya ini celengan, ini disebut paper model. Ada juga yang namanya paper replika. Nah, kalau replika itu udah yang seperti ini, seperti motor Yamaha ini. Jadi ini sudah menyerupai aslinya, dengan memperhatikan skalanya, ukuran dan bentuk warnanya itu sudah detail. Nah, itu sih kalau bagian-bagian dari jenis-jenis papercraft. Terus peralatan, nah, kita nggak bawa peralatan ini kebetulan, tapi dijelasin aja secara brief karena mungkin nanti kita bakal jelasin lebih lanjut apa aja, gimana cara bikinnya. Sekarang kita jelasin singkat aja yang dibutuhkan tuh apa aja sih selain kertas, karena kita udah tahu ya ini kertas semuanya bisa dipegang ini. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya 3 aja sih, 3 aja yang dibutuhkan dari 4 ditambah termasuk kertas. Jadi 3 itu sebenarnya gunting udah pasti, gunting, lem, kertas, satu lagi Mas yang terakhir yang paling penting, niat Mas. Iya, itu benar. Jenis-jenisnya, Maafin mungkin bisa jelasin kalau gunting macam apa, cutter macam apa, atau kertas. Pada dasarnya kalau untuk alat potongnya sendiri ya, contoh gunting itu untuk alat paling simpel. Pada dasarnya kalau kita biasa pakai seperti cutter, atau untuk yang lebih profesional dengan cutter pen. Bentuknya lebih simpel dan menyerupai pulpen, itu tajamnya cukup tajam. Kalau untuk lemnya sendiri pada dasar apapun yang bisa merekatkan. Tapi kalau kita sih lebih double tip kurang disarankan karena bisa, cuma kurang disarankan. Karena
Kalau double tip itu kalau kita udah salah nempel, itu nggak bisa dibuka lagi. Oh gitu. Nah, kalau kita sih agak lebih menyarankan pada lem-lem putih. Lem putih itu seperti? VVAC ya, VVAC itu bisa. Oke. Terus pertanyaan buat kita tahu ya di Pri itu punya grup Facebook dan banyak banget anggotanya yang mengaku-ngaku newbie itu hanya kalau baru banget pengen menerjuni dunia papercraft tuh model kayak apa sih yang cocok? Sebenarnya untuk awalnya nggak ada sih model yang pasti, yang penting mereka ngerti pada konsep dasarnya dulu. Oh, gitu. Jadi mereka ngerti bentuk ruangnya seperti apa, jadi itu mereka bisa mengembangkan diri sendiri seperti apa. Contohnya saya memang pertama kali saya membuat danbo ya, kalau saya sendiri membuat dari model danbo. Dari danbo ya? Iya, ada yang kecil. Nah, itu mungkin nggak. yang kecil-kecil ini udah nanti kita obrolin lain Iya. kayak aja ya. Itu Ini buat lain ya. nubi-nubi yang Oke. baru masuk Iya. grup itu dan mungkin baru menerjun banget dunia papercraft setelah lihat kita di TV dan segala macam. Iya. Mungkin kalau untuk bentuk dambonya mungkin nanti bisa lah searching Searching lah. ya. Iya. Jangan jadi nubi. Lebih sesat ya. Iya, untuk awalnya memang saya buat dari model danbo itu sendiri. Jadi memang simpel. Oh, ternyata bisa ya kertas dibuat kayak gini. Baru mulai saya searching, ketemu ini model kedua saya, motor Yamaha ini. Jadi memang nggak ada batasan ya untuk orang pertama bikin. Kok bisa sih? Kok nggak bisa sih? Itu sebenarnya nggak. Jadi memang ternyata setelah kita kan soalnya dia instruksinya udah jelas ya, jadi kita bisa merakit sesuai dengan instruksi itu dan ternyata mungkin memang agak kesulitan tapi nggak ada masalah sepanjang kita memang niat ya untuk buatnya niat. Iya, yang penting niatnya itu ya. Iya. Kalau nggak salah sekarang juga banyak nubi-nubi nekat ya yang baru mulai itu langsung bikin unicorn. Iya, iya. Ada. Oke, jadi itu dulu buat segmen pertama. Kita nanti lanjut ke segmen kedua, kita bakal ngomongin soal perinya dan peri Tangerang gini ya, biar semua tahu apa peri Tangerang tuh udah kayak apa sih. Oke, sampai jumpa di segmen kedua. Bye bye.